Pertama-tama, selamat atas film ini. Banyak rekan saya di South by Southwest memujinya. Dan setelah saya menontonnya sendiri, saya sangat setuju bahwa film ini benar-benar sangat luar biasa. Tuan Corey, pertanyaan pertama saya, film ini mengangkat konsep wish fulfillment, yaitu keinginan menjadi kenyataan. Di atas kertas, idenya terdengar sederhana dan bahkan manis. Namun film ini konsepnya berubah menjadi sesuatu yang sangat kelam. Apa yang membuatmu tertarik mengembangkan ide sederhana, keinginan agar seseorang mencintai kita menjadi cerita yang begitu sangat gelap? Awalnya banyak menganggap konsep ini sudah sering dibuat, namun saya belum benar-benar melihat eksplorasi seperti ini. Kalaupun ada film tentang seseorang yang berharap orang lain mencintainya, biasanya mereka cenderung menahan diri sehingga rasanya terlalu datar. Karena itu, saya merasa konsep ini masih perlu digali lagi. Bagi saya, prosesnya seperti berada di sebuah ruang bermain kreatif. Rasanya sangat seru ya menggali tentang apa yang akan dilakukan Nicky, apa yang tidak akan dilakukannya, dan tindakan mana yang akan terasa tidak masuk akal bagi karakternya. Saya ingin setiap tindakan Nicky memiliki alasan jelas, bukan sekedar menjadikan film ini sebagai kisah pembunuhan. Saya setuju, film ini terasa sangat original. Saya sendiri belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Tuan Michael dan Nona Indi, penampilan kalian sungguh luar biasa. Lalu Tuan Michael, saya ingin mulai dari dirimu. Ada hal yang menarik tentang Bear. Dia tidak pernah berharap Nicky bahagia. Dia hanya berharap Nicky jatuh cinta kepadanya. Apa menurutmu itu menunjukkan tentang kondisi emosional Bear sebelum semua hal supernatural terjadi, seperti bahwa sihir itu memang benar-benar adanya? Saat itu, Bill berada pada titik paling rentan dalam kehidupannya. Ia baru saja gagal mengungkapkan perasaannya kepada perempuan yang ia cintai. Padahal ia sudah memiliki kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Saya rasa momen itu membuatnya lebih mudah dipahami oleh penonton karena hampir semua orang pernah merasakan bagaimana rasa menyukai seseorang, terutama pada kemungkinan perasaan itu tidak akan terbalas. Ia mengungkapkan permintaan itu dalam keadaan yang sangat rapuh dan sama sekali tidak mengira Ya, benar. bahwa keinginannya itu benar-benar akan menjadi kenyataan, yang kemudian membuatnya tampak lebih seperti sosok antagonis setelah permintaannya itu. Ya, akan terasa aneh kalau setelah malam yang buruk bersama Nicky, Bear justru berkata, "Aku berharap Nicky mencintaiku, tapi aku juga berharap dia benar-benar bahagia." Dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Kalau ia mengatakan hal seperti itu, berarti dia benar-benar percaya bahwa harapan tersebut akan terkabul, kan? Padahal kenyataannya tidak demikian. Dia tidak tahu akan hal itu. Menurut saya, Viet begitu terpukau karena keinginannya benar-benar terkabul sehingga ia langsung mengabaikan sebuah tanda bahaya yang muncul. Yang ada di pikirannya hanyalah, ya Tuhan, ini luar biasa. Di saat itu, ia sama sekali tidak memikirkan Nicky. Yang ia rasakan hanyalah limerence. Lalu kepada Nona Indi, penampilanmu itu sangat mengesankan. Saya pernah membaca kutipan Ben Stiller yang mengatakan bahwa seorang aktor bisa mengalami begitu banyak emosi, tetapi tubuhnya sendiri tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah acting. Lalu bagaimana karakter Nicky ini mengalami begitu banyak perubahan emosi, dan bahkan dalam satu adegan, setelah syuting adegan berat, bagaimana kamu bisa melepaskan emosi karakter yang seperti itu? Justru saya melakukan kebalikannya. Bagi saya, proses pembuatan film ini terasa sangat katarsis karena kami memiliki ruang yang aman untuk mengeksplorasi emosi. Ada adegan yang akhirnya tidak masuk ke film. Kadang kami bermain di tingkat 10 lalu diminta turun ke 9, tapi saat bermain di tingkat 5, Corey justru meminta kami kembali ke 10. Jadi prosesnya benar-benar menyenangkan karena kami bebas bereksperimen. Meski ada hari-hari dengan adegan yang cukup berat, kami didampingi intimasi koordinator kami, yaitu Jane Albert, yang banyak membantu saya. Ia bahkan membawa minyak terapi untuk membantu kami menenangkan diri dan meninggalkan semua emosi itu di lokasi syuting sebelum pulang. Saya sangat menyukai hal itu. Lalu Tuan Kerr, setelah keluar dari pemutaran film ini, saya terus membicarakannya dengan banyak orang. Bahkan ketika menghadiri acara berikutnya, kami masih mendiskusikan film ini. Karena itu, saya ingin bertanya tentang akhir ceritanya. Ini memang pertanyaan yang mengandung spoiler, jadi wawancara ini baru akan dipublikasikan setelah filmnya diliris.
Ending film ini meninggalkan begitu banyak ruang untuk ditafsirkan, tanpa membocorkan terlalu banyak bagaimana kamu memaknai bagian akhirnya. Apakah itu merupakan hukuman, konsekuensi, atau kutukan yang akhirnya menyelesaikan apa yang telah dimulainya? Atau justru momen ketika Bear akhirnya harus menghadapi akibat dari keinginannya sendiri? Atau mungkin semuanya sekaligus? Ya, sebetulnya saya harus memberikan penghargaan pada Michael atas ide ini. Dialah yang mengusulkan agar setelah Bear masukkan pil dalam mulutnya, ia kemudian memasukkan jarinya ke tenggorokan untuk mencoba memuntahkan pil-pil itu kembali. Di naskah aslinya, Bear hanya memasukkan pil ke mulutnya, menerima nasibnya, lalu karena pengaruh dari harapan yang telah ia buat sendiri, lalu ia menemui Nikki dan menciumnya. Namun Michael mengusulkan, bagaimana kalau ada satu momen ketika, bahkan setelah semua yang terjadi, Bear tetap tidak sanggup menerima kematiannya. Ia mencoba memuntahkan pil-pil itu karena tiba-tiba menyadari bahwa ia masih ingin hidup. Dan menurut saya, itu adalah ide yang sangat luar biasa.